Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam ceria, salam putri cempah, cerdas, cantik, mandiri, proaktif, dan agamis. Alhamdulillah kita sudah memasuki beberapa hari di bulan suci Ramadan. Saya doakan semoga sahabat-sahabat putri cempah dimanapun berada semuanya sehat, ceria, bebas asam urat, bebas kolesterol, bebas rematik. Kenapa? Anak-anak muda sekarang ini usianya masih muda tetapi sudah punya asam urat, sudah punya rematik, sudah punya kolesterol, padahal kan masih muda banget. Nah, kalau kepengen penyakit-penyakit itu hilang semua, solusinya apa? Puasa. Coba dong kita lihat Pak Dokter itu, Pak Dokter, Bu Dokter, kalau mau operasi saja pasien disuruh apa? Disuruh puasa kan, supaya lambungnya kosong, sehat, steril kan begitu. Nah, beberapa waktu saya mengamati penyakit asam urat, rematik atau kolesterol ini sekarang sudah tidak pandang usia. Masih muda belia umur 20-an, bahkan belasan tahun itu kadang-kadang sudah ada yang kena asam urat atau kolesterolnya tinggi atau rematik. Kalau dulu kan itu penyakit-penyakit orang tua, tiba-tiba tangan senut-senut, sakit-sakit, lutut sakit kan begitu, punggung di sini nyeri-nyeri. Tapi ternyata anak-anak muda sekarang sudah banyak yang terkena penyakit itu. Kalau bahasa orang kuno dulu, penyakit itu penyakit gendeng gitu loh. Nggak kenapa-kenapa kok tiba-tiba badanku nggak enak banget ya. Solusinya apa? Solusinya ya memang harus puasa. Kalau kepengen bebas dari asam urat, kolesterol, rematik, ayo pumpung bulan suci Ramadan. Anak-anak muda, ibu-ibu, bapak-bapak yang punya asam urat, rematik, kolesterol, puasa. Jadi Allah memerintahkan puasa itu ada tujuannya, ada manfaatnya, ada gunanya, tidak hanya sekedar masa sih Gusti Allah ngomong aku ngeleh ora ana manfaatnya, pasti ada manfaatnya. Kenapa? Kolesterol, asam urat, rematik dipicu dari pola makan yang tidak tepat. Itu nomor satu. Jadi kebetulan dulu saya pernah punya asam urat itu kalau di kontrol dengan deteksi apa itu darah itu dulu sampai 15 kalau nggak 16, padahal kan normalnya kalau perempuan itu maksimal 5 ya. Saya tidak tahu karena saya bukan orang medis, tapi ini pengalaman pribadi. Sampai kalau bangun tidur itu nggak bisa jalan, bangun tidur itu merangkak begitu kan. Tapi alhamdulillah ya Allah bisa sembuh, bisa normal hanya dengan puasa. Jadi saat itu saya diskusi dengan teman, kebetulan juga punya teman yang dokter. Apa sih obatnya? Sudahlah, makanannya dihati-hati. Kamu lebih banyak puasa. Akhirnya saya puasa Senin Kamis, puasa Daud kan begitu. Dan alhamdulillah memang sembuh total sampai sekarang nggak pernah kambuh lagi. Untuk itu, kalau kepengen sehat, bebas kolesterol, bebas asam urat, bebas rematik, Ramadan ini loh, Ramadan ini 1 bulan penuh ayo puasa, nanti rasakan manfaatnya. Kenapa? Yang pertama, ketika kita bulan suci Ramadan, kita mampu mengendalikan diri tidak minum es, minumnya hanya yang anget-anget, terus makanannya juga dihati-hati, otomatis asam urat itu berkurang karena pemicu asam urat, rematik, kolesterol itu adalah makanan yang digoreng, makanan bersantan, kemudian sering dalam kondisi dingin, kena AC, kena kipas angin, itu pemicunya. Tidur itu yang paling bagus ya memang berkeringat. Dengan berkeringat itu kayak mandi sauna, kayak menghilangkan semua racun-racun dalam tubuh kita. Tapi kalau sekarang kan aneh tuh anak-anak muda tidur kalau nggak pakai AC nggak bisa tidur, tidur kalau nggak pakai kipas angin nggak bisa tidur. Padahal justru kita berkeringat itu tujuannya untuk menghilangkan racun-racun dalam tubuh kita. Terus bagaimana kalau nggak bisa tidur? Ya sudah pakaiannya dong, jangan pakai yang ketat-ketat, pakai kimono, pakai pakaian tidur yang adem, pakai daster. Kalau perempuan ya nggak usah pakai BH, nggak usah pakai celana dalam. Kalau cowok, laki-laki cukup pakai sarung aja biar sehat. Dan ini semua bisa dilakukan pada saat kita puasa bulan Ramadan, karena begitu habis sholat taraweh langsung sudah sarungan, nggak usah pakai baju tidur. Yang cewek sudah lepas celana dalam, lepas BH, dasteran yang adem, kain katun yang adem gitu tidur. Ini berkeringat sampai gembrobios pun nggak masalah. Justru kita terbangun seneng, kan mau sahur.
Kalau nggak wayah Ramadan, terbangun susah. Tapi kalau Ramadan seneng kan mau sahur. Jadi alhamdulillah dong. Kalau aku berkeringat, aku nanti bisa bangun. Jangan malah justru AC kipas angin dihidupin, matiin. Selama bulan suci Ramadan matiin. Kita benar-benar merelaksasi tubuh kita supaya bebas penyakit. Jadi tinggalkan es, minuman dingin, tinggalkan makanan yang bersantan, ganti dengan makanan yang hangat, yang sehat, supaya tidak muncul asam urat, rematik, dan kolesterol. Yang kedua, harus cukup istirahat. Itu penting. Salah satu di bulan suci Ramadan ini, kenapa ini anugerah bagi umat muslim dan muslimat, itu karena di bulan Ramadan kita akan cukup istirahat, nggak usah banyak begadang, fokus beribadah. Dan yang ketiga, hindari makanan-makanan yang bergetah, buah-buah yang bergetah. Misalnya contohnya mangga, sawo, pepaya, kemudian nangka. Makanan-makanan yang ada getahnya itu dikurangin. Jangan terlalu banyak dikonsumsi supaya asam urat kita, kolesterol kita terjaga, tidak sakit di badan. Dan yang keempat, kalau kita mau bebas kolesterol, bebas asam urat, bebas rematik, kita mau jalan kita normal padahal usia kita sudah tua misalnya, supaya dengkul nggak linu-linu, nggak kesel-kesel misalnya, jangan terlalu minum obat kimia. Sekarang ini ya mohon maaf, saya nggak nyebut merek, nanti malah kena tapi orang itu kalau sudah sakit langsung ke warung belinya obat warung murah, 500 rupiah, 1000 rupiah sudah dapat obat. Itu bukan obat sayang, itu bukan obat untuk menyembuhkan, tapi itu hanya pereda nyeri, sehingga efeknya kita memang enak tapi sementara, menjadi ketagihan. Akhirnya di usia kita bukan semakin sembuh tapi semakin parah. Kemarin yang sakit lutut kita yang satu, akhirnya muncul lutut yang kedua, akhirnya ke kemiren kita, akhirnya ke telapak tangan, semua menjadi sakit. Karena yang kita minum itu bukan obat, itu hanya pereda nyeri sementara. Jadi hindari pemakaian obat kimia dalam jangka waktu yang lama. Syukur-syukur kalau kita mampu untuk tidak minum obat kecuali sangat terpaksa, dan itu di bawah pengawasan dokter. Kalau hanya sekedar obat-obat yang di warung-warung itu hindari, jangan. Sebetulnya tubuh kita itu kan ada warningnya. Kita mau ngantuk itu karena kita memang butuh tidur. Juga jangan malah dikasih obat, ya tidurkan, aktivitas kita dikurangi, kan begitu. Jadi yang selanjutnya supaya kita asam urat, kolesterol, selain kita jangan minum obat kimia, kita makan yang selalu anget, jangan yang dingin-dingin, kita meninggalkan buah-buah yang bergetah, kemudian kita cukup istirahat. Yang paling penting adalah kita harus mengenali makanan yang memicu. Ada sebagian orang yang tidak tahan durian, tapi ada sebagian orang yang sekali makan durian sebodak nggak problem, nggak masalah sih. Tapi kalau kita sudah tahu bahwa makanan yang berupa durian itu bikin kita sakit semua, ya makan satu nyamplung lah, jangan langsung durian habis 4 butir gitu, namanya kan serakah itu ya, itu namanya bahasanya gagas. Terus kalau kita misalnya sudah tahu lah, kita kalau makan sate kambing misalnya itu bikin badan rasanya panas semua, ya makan sate kambingnya sebulan sekali aja, jangan setiap hari karena punya duit, karena punya kesempatan, wah mumpung ada traktiran temen ini, mumpung ada gratisan, langsung pesen sate kambing 1 porsi, tongseng 1 porsi, gulai 1 porsi. Ngapain 3 porsi, mumpung gratis kok, aku nggak bayar kok. Tapi kita nggak peduli sama kesehatan kita. Jangan, kita harus tahu makanan-makanan yang memicu badan kita menjadi tidak nyaman, karena badan kita tuh langsung bereaksi. Kita sudah dikasih peringatan sama Gusti Allah, begitu makan yang tidak cocok badan kita bereaksi. Nah itu sahabat Putri Cempa, mari kita jaga kesehatan kita, bebaskan asam urat, rematik, kolesterol dengan berpuasa secara baik di bulan suci Ramadan. 1 bulan full lakukan kegiatan-kegiatan baik yang bermanfaat. Nanti kalau tidak sehat, Anda boleh komen di Putri Cempa Manajemen. Silahkan subscribe, like, komen. Yang punya pengalaman kolesterol, asam urat, kemudian rematik dengan berpuasa, ayo kita saling sharing. Kalau saya sudah pernah punya pengalaman dengan puasa, semua penyakit yang saya derita
bisa sembuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Itulah manfaatnya puasa. Kita bisa berlatih diri, mendisiplinkan diri kita, memakan hanya makanan yang sehat secara teratur, semuanya serba sesuai dengan porsinya. Salam bahagia, salam sejahtera, salam Putri Cempaka. Ayo kita sehat selama bulan suci Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.